Wah nih, sahabat-sahabat tuh, tingginya ya anggreknya. Yang paling tinggi itu tuh, yang paling tinggi. Jeler nih, gendut, tidak keriput, ya, dan daunnya tidak hijau banget, agak ke cerah-cerahan. Jeler tuh. Dan ini pasti beberapa ID ya mas ya? Iya. Grama apa ini? Citrinum? Ini shining batu, DDR seed. Oh, shining batu. Wih, kok bisa langsung 3 gini mas? Ya, nggak tahu juga. Ini dulu gini ceritanya. Bisa seindah ini apa ini rahasia yang terbaru ini Mas Aslam? Kalau boleh dibagikan ini. Karena saya kan kerja mas ya, berangkat pagi pulang sore gitu. Saya nggak mau direpoti lah sama, ya hobi sih, cuman saya nggak mau direpoti. Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semuanya. Nah, ini sudah lama saya nggak ngonten ini ya sahabat-sahabat semuanya. Silaturahim ini ke tempat udah cukup senior ini ya. Ini pintu pembuka. Dulu udah pernah silaturahim dan sekarang ini tambah asoy, tambah aselole. Nih sahabat-sahabat semuanya, tanpa media atap, grand house. Dan ini dulu waktu saya kesini ini masih kecil-kecil, baby ya, piyik-piyik. Wah, ini saya kira anggrek, ternyata bukan. Nih sahabat-sahabat, kalau masih ingat dengan beliau ini, seorang akademisi. Nah itu sedang bersantai, kita ambil lewat sini tuh. Cakep sekali ya rumahnya ya. Ada tanaman hias, ada gazebo-nya. Langsung saja mendekat. Assalamualaikum. Kita panggil Mas lah. Monggo. Bukan Pak ini. Ini namanya Mas Aslam. Seorang tenaga pengajar, akademisi, ya, sekaligus praktisi ini. Waduh, di dunia tinggi banget praktisi bahasanya ini. Wah, Mas Aslam, sehat Mas? Alhamdulillah sehat mas, alhamdulillah sehat. Lama ya, setahun lebih ya? Ya kurang lebih setahun setengah. Setahun setengah ya? Setahun setengah kayaknya kalau nggak salah. Setahun setengah saya nggak kesini, dan ini ya sahabat-sahabat, nih, Masya Allah, ini ciptaan yang maha kuasa ini. Ini bisa, Mas Aslam bisa kesini Mas Aslam? Gimana? Ini biar kita ngambil gambarnya ini. Wah nih sahabat-sahabat tuh, tingginya ya anggreknya. Yang paling tinggi itu tuh, yang paling tinggi. 3 meter ada ya? Ya kurang lebih lah kisaran. Tuh, wah. Ini kalau ini dulu memang beliau udah dewasa. Ya dulu awalnya segini lah kurang lebih. Dulu kayaknya gundul loh kesini itu ya? Ya kan ganti-ganti dia. Sekarang kok tumbuh subur ini. Kita tanya resepnya ini. Dan ini ada 17 tangkai ini. Ini yang paling fenomenal nih, 17 ini. Satu pohon ini ada 17 ini. Saya kaget juga ini. Apa ini anunya, ID-nya? Kalau pastinya nggak tahu mas ya. Cuman dulu waktu saya beli ini di botolnya itu kakela gitu. Kakela di botolnya, tapi nggak tahu karena saya saya juga nggak begitu ngerti sih sebenarnya sama anggrek itu, cuman pengen aja, namanya pemula kan, terus pemula awal langsung buka botol, akhirnya ya seperti ini. Satu botol pun keluarnya berbagai macam ternyata, nggak cuman satu, ada yang bisa 3, bisa 2 yang sudah berbunga nih yang kelihatan gitu. Dan sekedar informasi ya, kita review ulang ini. Beliau ini buka botol sahabat-sahabat semuanya ya, buka botol. Dan ini dari buka botol ini sudah berapa lama Mas? Ini saya buka botol itu bulan Juni 2020, berarti sekarang ya sudah 3 tahunan lebih 3 ya? tahunan lebih dikit lah ya. Hampir. Ini bulan apa? Ya bulan Juni, 3 tahun berarti. 3 tahun ya? 2020, 21, 22, 23, iya. 3 tahun. Ini ya sahabat-sahabat, ini keriting melintir der nih tuh. 17 tangkai. Nanti kita tanya resepnya ini. Dan ada yang unik cerita beliau ini terkait pemupukan jeler nih. Jadi
bisa seindah ini? Apa ini rahasia yang terbaru ini, Mas Aslam? Kalau boleh dibagikan ini. Karena saya kan kerja Mas ya, berangkat pagi pulang sore gitu. Saya nggak mau direpoti lah sama, ya hobi sih, cuman saya nggak mau direpoti temen-temen kan. Itu yang di sana tuh dulu awal-awal ya umum lah ikut-ikutan itu bikin POC, obat-obat segala macem. Oh ini ya. Nah ini nih, ini dari pertama bikin sampai sekarang nih. Sejak 3 tahun lalu. Yang ini mungkin udah 2 tahunan nganggur. Ya karena saya nggak telaten kalau harus nyiram satu-satu, dicaro dulu saya nggak telaten. Akhirnya ya yang mudah ya pakai selang, siram aja pakai selang gitu. Siram air biasa. Siram air biasa langsung pakai selang gitu. Terus kalau pupuk ya karena nggak mau direpot itu tadi, ya sudah saya pakai pupuk pupuk kandang itu, kotoran kambing yang saya beli yang udah gilingan, yang udah halus, terus taburin dikit-dikit gitu. Seberapa, Mas? Ya waduh ya nggak ada takaran sih ya, cuman dikira-kira aja. 1 sendok gitu. Atau 1 gayung besar? Ya kira-kira 2-3 sendok lah. 2-3 sendok ya. Itu kotoran hewan khusus atau bebas basing, Mas? Kalau saya sementara ini saya pakai kambing. Kambing aja ya? Karena prinsipnya kalau saya sih gini, kalau di tanaman-tanaman lain itu biasanya kan kalau kambing itu apa ya istilahnya mungkin slow release ya. Jadi dia memang agak lama kelihatan hasilnya, cuman kan dia awet gitu loh. Dan ini terbukti ya. Ya ini yang semua. Kalau ini kan pindahan baru ya. Ini yang sudah agak lama yang sebelah sini, Mas. Yang hasil dari kotoran kambing itu keluar anaknya. Kalau bagi saya sih mantep-mantep gitu. Efeknya ya, Mas ya? Iya. Nih. Model kayak gini. Nih. Jadi pangkalnya gede-gede, pohonnya gede-gede gitu. Ini kalau ditanya pupuk, ya saya pupuknya cuma itu aja. Jadi kan mantep-mantep gitu loh. Nih kan bisa kayak gini. Slow release dia. Slow release. Dan ini medianya ya, sahabat-sahabat ini. Nih, jeler nih. Ini arang. Murni arang atau ada campurannya, Mas? Jadi kalau ini kan posisinya tadinya kan dari pohon itu ya, pohon yang sudah mulai lapuk. Saya ambil kan gitu. Nah itu apa namanya akar, bagian akarnya itu saya balut pakai moss hitam, baru tak masukin, tak tutup pakai arang. Arangnya yang bagian bawah itu yang gede-gede. Terus yang bagian atas itu yang kecil-kecil. Tujuannya kalau yang di bawah itu gede-gede kan potnya lubang semua nih, Mas. Jadi harapannya kalau ada air itu bisa tuntas turun ke bawah. Kemudian karena bolongannya ini banyak gede-gede, sirkulasi udaranya cukup sehingga arangnya bukan basah tapi dingin. Ini nggak nahan air gitu. Nggak nahan air. Jadi kan yang ada di moss hitam airnya turun. Nah setelah turun di bawah juga tidak membasahi arangnya, artinya tidak ditahan airnya, tapi lewat hanya ya, poros gitu ya. Lewat itu ya poros gitu. Tuh. Jadi medianya sahabat-sahabat ya. Tuh. Ini arang khusus atau arang sembarang arang? Sembarang arang lah. Nggak ada arang pohon yang kuat, Walah, pohon enggak. yang ini gitu ya? Enggak, ya beli di pasar itulah. Banyak ya. Kalau di sini sekarung 70.000 saya beli. Sekarung besar itu ya? Iya. Sekarung polet. Wah, tuh sahabat-sahabat. Dan dulu ini di sini ini saya datang ini masih piyik-piyik ini. Ya dulu rata-rata jenengan kesini masih segini lah, Mas. Iya. Ini kan ya namanya tanaman banyak juga ngurusinya nggak terlalu intensif ya. Ya ada yang bongsor, ada yang kuntet, ya macam-macam lah. Yang terlalu kecil itu tak ambil lagi, tak reporting di sana kecil-kecil gitu yang memang apa ya pertumbuhannya ya jelas pertumbuhannya kalah. Kalau saya lihat secara umum ini di pohon kayak gini, tadi kan jaraknya mungkin terlalu dekat, Mas ya. Jenengan bisa lihat ini, yang di atas pertumbuhannya bagus, tapi yang di bawah-bawah karena mungkin dia mataharinya kurang, pertumbuhannya agak kurang. Tapi kalau di bawah pun ini kan sini kan kosong ya. Ini kan kena matahari full nih. Ya nampaknya juga bagus juga gitu. Tapi kalau yang di dalam-dalam itu
Yang di bawah-bawah, Matahari terbit sebelah kiri rumah Sana. atau kanan rumah? Oh, sana ya. Padahal terhalang oleh pohon sebelah ini ya. ya terhalangnya kan belum lama. Dulu kan masih kecil ya, saya kesini masih. Apa-apanya. Dulu kalau videonya ada di pojok atas ini ya, sahabat-sahabat, siapa tahu mau nonton punya Mas Aslam ini. Dan semuanya ini keriting ya. Ya, kalau yang di ini hampir semuanya keriting. Ada sih 1-2 yang nggak keriting sih ada, cuman nggak tahu sebelah mana. Tuh, hijau-hijau. Lihat loh. Ini mulai baru mau berbunga ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya tuh di pucuk ya. Nah, kayak ini Mas, ini unik Mas nih. Ini ya, ini sama ini. Nah, mungkin bisa di zoom Mas warnanya Mas. Ini sama yang putih itu. Iya. Ini dari satu botol. Satu botol. Cuma dia berbeda ya. Nah, Jeler nih. menangnya buka botol mungkin di situ ya. Jeler tuh. Mungkin tidak selalu sesuai harapan, tapi ada koleksi yang berbeda justru. Tuh, jeler tuh. Nah, sama yang putih ini. Sama yang putih ini. Ini satu botol Mas. Seperti manusia ya Mas. Punya anak 3, tidak semuanya warnanya putih. Ada yang mancung, ada yang pesek. Terus yang kuning ini, sama yang kuning itu juga satu botol nih. Tapi yang kuning ini cenderung lebih polos. Mas, kalau yang di pohon-pohon begini ini mupuknya gimana? Ya ini cuma ditabur di atasnya gini aja. Oh, tabur itu aja ya. Jadi untuk pupuk ini hemat sekali ya. Ya prinsipnya nggak mau direpot itu tadi loh. Prinsipnya tidak mau direpotin sama anggrek. Iya, seneng tapi nggak mau repot-repot nemen lah, gitu loh. Jadi kalau yang malah yang diurusin, diperhatikan terus gitu, pernah ada pengalaman begitu? Saya dulu kan zaman 2005, 2000 sampai 2008-an lah ya. Dulu kan seneng anthurium ya. Pengalaman saya dulu malah dengan berbagai macam pupuk yang kata orang ini kok diaplikasi, perasaan nggak tumbuh-tumbuh begitu. Anthurium udah nggak musim, dibiarin aja, tumbuhnya malah bagus. Jadi kesimpulan saya sih, kalau terlalu sayang, terlalu banyak dikasih pupuk, malah keracunan. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Tapi ya nggak tahu ya, itu nanti mungkin yang belum berpengalaman. Karena kan kita gunakannya memang ya tempatnya alami ya, mungkin berbeda dengan yang mempunyai greenhouse yang kemudian airnya bisa diatur, kemudian memang penyemprotan pupuknya itu berkala, benar-benar terjadwal. Mungkin beda ya, saya nggak tahu, saya nggak pengalaman itu. Tapi kesimpulan saya untuk yang alami-alami seperti saya, kalau saya seperti itu kesimpulannya. Kalau nyiram ini, kalau udah di sini kan nggak ada nih Mas, nggak ada paranet, nggak ada plastik UV ini. Ini berapa kalau udah berbunga dewasa ini? Berapa hari sekali? Sesuai kebutuhan sih Mas. Saya nggak bisa mengatakan berapa hari sekali. Bukan pelit ilmu ya, tapi demografi kita kan beda-beda ya. Jadi kalaupun misalnya nanti teman-teman yang lain mau mengaplikasikan ya dari pengalaman aja. Dilihat kalau memang pohon daunnya udah mulai kelihatan agak kusam gitu ya disiram langsung gitu. Siram ya. Pagi, sore, malam, siang? Saya ya seringnya sempatnya ya malam Mas. Malam ya. Karena juga gini sih, kalau malam itu pemikiran saya kalau misalnya saya biasanya habis sisa itu tak sirami 1-2 itu, harapan saya kalau misalnya hari berikutnya itu panas kenceng, posisi dia karena dari menjelang malam atau malam itu ya, dari malam habis sisa itu sampai dengan pagi itu dia kan sudah menyerap lumayan banyak, sehingga mampu bertahan untuk pada waktu siang terik gitu. Jadi nggak nggak harus setiap hari ya, kondisional ya, melihat kebutuhan. Terus hamanya sekarang gimana ini? Apa jor kelowor kalau kata orang Jawa, jor kelowor? Ya gimana ya Mas ya? Ya lihat aja lah kondisinya, sebagian yang nguning, yang ada
daunnya bentol dan sebagainya macam, ya itulah adanya gitu. Namanya juga alami. Iya nih. Jadi nggak ada yang Ya kalau yang sehat-sehat bener ya, kalaupun ada pas kebetulan aja sih, nggak ada perlakuan khusus. semut ya ada, wawung ya ada, semuanya ada. Nggak ini itu. Orang angel-angel ciri. Wah. Yang penting nggak kepedotan lah mas, artinya ojo sampai mati kabeh. Iya. Soalnya kalau mungkin ada yang kita punya 1-2 ID, yo gimana caranya diselamatkan. Tapi kalau enggak ya itu tadi saya, mungkin karena jumlah banyak juga ya, jadi nggak terlalu pusing gitu. Mati siji loro kan itu biasa gitu. Mati 1 tumbuh 1000. Dan itu saya baru lihat ini mas, itu grama. Iya. Grama apa ini? Citrinum? Ini shining batu, Dediorsit. Oh, sining batu. Wih, kok bisa langsung 3 gini mas? Ya, nggak tahu juga. Ini dulu gini ceritanya. Kalau boleh nih ya. Jadi kan udah gede-gede gini, nggak bunga-bunga kan. Saya pikir, saya tadinya kan nggak cuma punya ini mas ya, ada beberapa gitu. Yang lain, tak tok nih lah sampai sebagian pada mati. Saya pikir di sini nggak mau berbunga gitu. Nah terus ada uploadan dari grup itu, dari grup PTPAI itu, dari Reka Orchid. Iya. Adminnya itu ya. Adminnya. Nah itu kok dipotongi akarnya? Memang iya tadinya ini kan di pohon tadinya kan, di pohon, di kayu kayak gitu sama. Akar saya potongin. Ini sekarang bulan Juni ya. Kalau nggak salah ingat saya motong ini sekitar akarnya tak potongin gundul. Itu sekitar bulan Februarian kayaknya. Bulan 2 ya. Jadi kok terus setelah itu kok tetap nggak bunga. Kayunya kebetulan lapuk. Terus tak pindah ke sini. Nah, sama kayu-kayunya. Iya, ya sama kayunya tak pindah ke sini. Nah ini kan cuma pupuk kandang mas. Campuran pupuk kandang. Seler nih. Iya ya. Cuman diuwur-uwur ya. Uwur-uwur nih bahasa Indonesianya tabur. Jadi setelah saya pindah ke sini, belum lama itu saya lihat, ini nggak sengaja, tak lihat kok begitu ada tumbuh baru, kok warnanya itu kan biasanya kalau ini kan kayak gini ya, hijau ini ya. Kok terlihat warnanya nggak hijau, putih semu-semu ungu gitu. Saya pikir apa ini calon bunga, tapi saya nggak yakin karena belum pernah tahu kan. Belum pernah tahu. Kemudian bunga pertama mas? Iya. Kemudian tambah panjang, kayaknya memang bener bukan anakan baru gitu. Terus mudah-mudahan bunga lah gitu. Ya alhamdulillah ini sekarang jadi kayak gini nih. Nggak nyangka juga sepanjang ini. Apa gara-gara pupuk kandang? Bisa jadi pupuk kandangnya, bisa jadi juga perlakuan potong akar anginnya itu. Nggak tahu yang mana, pokoknya coba-coba aja. Sining batu ya? Iya. Medianya sama lah ya? Sama. Dan potnya ini rata-rata punya Mas Aslam ini dilobangin ya, lobang banyak ya? Iya. Agar poros, air tidak nyimpen. Tuh yang di sana juga potnya juga Ya karena kalau kita mau pakai pot tanah segini banyak, dananya piro mas? Akhirnya yang murah-murah aja lah dari pot-pot ini, yang gede-gede ini pot bekas dulu zaman Antorium. Antorium ya. Terus kalau yang ini yang seragam ini pas tahun lalu kan masih ada ya yang orang keliling serba 5.000 itu ya. Serba 5.000. Wah pas banyak itu tak beli gitu. Borong ya. Borong. Kalau anggrek tebu itu udah pernah mas? Belum ya. Belum. Anggrek tebu ini baru tarik potting beberapa hari ini. Baru itu potnya 2 hari sengaja lalu. buat untuk anggrek tebu apa sisa Ini perjuangan? Ini sisa perjuangan mas. Ini tahun 2006 kalau nggak salah. Saya punya pot ini dulu, ini untuk saya dulu punya Kamboja Jepang gede bener dulu. Waktu saya gotong ke sini sudah usia 30-an tahun dari tempat mbah dulu. Oh. Memang mati juga akhirnya tapi sisa perjuangan kalau 30 tahun itu. Dan ini nggak pernah pindah pot ini. Di situ berat ya. Ini baru saya pindah ini tadi kan, ini kan 5 pot ini ya. Nah ini efeknya yang satu kemarin tak cabut, yang satu pecah nih. Rencananya mau buat apa ini mas, pot ini mas?
Iya, nanti yang di pohon-pohon ini lagi lah paling. Masukin sini ya. Heeh. Jadi kalau boleh dibilang Mas Aslam ini ikut-ikut grup di medsos ini udah katam lah ya. Apa enggak masih juga. harus terus belajar? Masih belajar, nggak ada berhentinya lah Mas. Ya cuman yang jelas kan begini Mas, kalau mungkin karena memang saya dari dulu emang hobi tanaman ya, mungkin boleh dibilang secara umum kalau orang baru itu terlalu berani katanya buka botol gitu ya. Tapi saya memang pengen dari awal itu pengen buka botol lah gitu, karena saya bayangin dari dulu anggrek itu kan ya apa ya, ya dibilang mahal ya mahal, dibilang murah ya murah kan gitu. Tapi rata-rata anggrek itu kan ya minnya kan 35.000 40.000 sih ya. Yang biasa. Yang biasa itu. Nah, begitu saya masuk grup itu kok keriting harganya mantep-mantep gitu. Saya mikir-mikir, alah cobalah buka botol keriting. Bismillah aja. Ya awalan ya banyak yang mati Mas. Awalan ya banyak yang mati. Cuman berproses gitulah. Ya lama-lama ya alhamdulillah hidup yang sekarang ya seperti ini. Umpamanya ini Mas, jikalau apabila ada yang ngeliat ini Mas, ya jeler nih, satu pohon ini ada yang beli nih, gimana ini Mas? Nih ya, ada berapa ID nih ya, dari sini sampai sini, dan ini sehat ya. Sehat itu Sehat. menurut saya dia gendut, jeler nih, gendut, tidak keriput ya, dan daunnya tidak hijau banget, agak ke cerah-cerahan, jeler tuh. Dan ini pasti beberapa ID ya Mas ya. Iya. Kalau ada yang nawar, gimana Mas? Apa jawabannya Mas Aslam ini? Ya pertama yang jelas saya belum terpikir jualan. Belum terpikir jualan. Tapi ya? kalau penawarannya kira-kira menggiurkan, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Oke. Bisa untuk beli botolan lagi. Oh. Jadi saya izin. Jadi apakah diperkenankan nomor HP saya lampirkan di deskripsi atau harus japri ke Taman Puspita? Monggo aja lah. Baiknya gimana? Baiknya gimana? Saya Yang jelas prinsip kan gini Mas. Sekarang saya yang jelas prinsipnya kan belum terpikir untuk jualan gitu ya. Tapi kan saya ini lagi pengen juga ini mulai kebayang lagi, kayaknya pengen buka botol lagi gitu untuk nambah ID gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau, tapi itu tadi saya bilang saya bukan orang jualan, saya nggak punya standar harga gitu kan. Jadi kalau memang ada yang mau, ya asal menurut saya menggiurkan ya silahkan aja gitu. ID-nya ada di Mas. Sayangnya sebagian besar hilang Mas, karena waktu itu lagi seneng-senengnya awalnya saya pakai apa namanya nilon ya. Oh, nilon. Terus pikirnya lagi seneng-senengnya kan tak beliin yang apa itu ya, yang plastik ya, kayak di sendal-sendal itu loh. Saya pikir biar cantik gitu. Nggak taunya dengan berjalannya waktu lapuk itu. Sebagian malah rontok. Ya ada sebagian satu dua nih, kayak misalnya ini nih. Ini masih ada nih. Nih, DD Orchid ini kan D871. Ini D883. Oh iya itu. Misalnya kayak gini. Tapi yang sebagian besar hilang. Kalau ngomongkan subur, menurut saya subur ini. Dan ini siap pajang ini ya, sahabat-sahabat ini. Clear nih. Siap pajang, taruh. Tinggal digeser. Ya, geser. Ini yang ini belajar bunga nih. Ada 4 tangkai, tapi juga belum tahu nih yang kayak mana hasilnya. Jadi mupuknya cuma pakai kotoran kambing ya. Saya nggak mau tanya kambing perempuan atau kambing jantan ini ya. Kimia-kimia enggak ya? Kimia sintetis enggak ya? Sampai saat ini enggak. Enggak ya. Kalau dulu awal-awal waktu jenengan kesini itu, saya kan masih pakai itu. Ya apa namanya, sebagian pupuk-pupuk yang kayak Dekastar itu dulu masih pakai, tapi setelah itu habis satu bungkus itu udah gitu. Kenapa Mas kok enggak lagi? Boros apa gimana? Ya kurang lebih itulah Mas. Wah, karena bukan untuk, karena gini, ini kan cuma untuk senang aja ya. Lah kalau ngopennya segini banyaknya saya harus pupuk berkali-kali, duitnya saya oke Mas. Wah, sertifikasi sama gaji 13 Mas. Masa untuk hobi itu kebutuhan rumah toh. Betul. Iya, dan ini ide ya sahabat-sahabat, ilmu yang sangat bermanfaat ini, anti ribet.
dari Mas Aslam ini. Tuh gede-gede tuh, jeler tuh. Mas, pertanyaan terakhir Mas, Pripun? apa kelemahannya di pohon nempel di pohon ini Mas? Ya kalau kayunya lapuk, wassalam. Hanya itu ya? Iya. Jamur-jamur nggak ada? Jamur kalau kayu masih baru itu biasanya masih ada jamur Mas. Kayunya berjamur, tapi kan nggak terlalu mengganggu ya. Biasanya jamur apa sih itu? Ya jamur-jamur kayu itu lah, jamur-jamur kuping. Jamur kuping ya? Heeh. Oke lah. Dan ini sekali lagi kita shoot. Wah, bunganya ya. Kalau tanya manfaat, itu pertanyaan sudah terlalu banyak. Apa manfaatnya? Ya, pasti untuk kesehatan, hobi, dan lain-lain. Ini bisa ditiru. Kalau yang bulat-bulat itu bukan dari botol. Yang Yang ini ya, bulat-bulat, yang itu ini bukan ya. dari botol. Yang dari botol itu yang keriting-keriting. itu. keriting-keriting. Ya ada satu dua yang apa bulat bukan dari botol, tapi sementara ini saya baru nemu 2 yang sudah berbunga. Yang lain belum, karena posisinya kebanyakan di bawah. Di bawah ya. Di bawah dan pertumbuhannya nggak bagus. Nah itu yang dapat agak semi itu ya. Tapi ini kalau menurut saya masih bulat sih. Bukan karena anak tiri ya, ditaruh bawah Nah, ya. kalau ini, nah ini juga anu nih. Tapi nah kalau barisan ini dari anu semua ini. Dari botol semua. Dari botol semua ya. Heeh. Boy. Hanya beberapa ID saya yang tidak dari botol itu, dan kebanyakan di belakang sih bangsa Sonia, kemudian apa? Nggak apa sampean. Anggernya ini malah lali sih. Malah lali ya. Oke. Ya pokoknya yang umum di pasaran di Pekalongan lah kalau di sini. Kalau yang ini anu semua. Jeler. Nih. Ini kayaknya ini. Kalau ini pindahan baru Mas. Ini memang stres terus tak ambil aja tak rumpun gitu. Basing. Tapi ini satu ID. Satu ID apa Mas ini ya? Ini kayaknya. Ini kayaknya nomor 10 itu kalau nggak salah Orient Self. Oh, Orient ya. Tapi hasilnya ya itu tadi termasuk yang saya bilang 3 itu tadi. Jauh dari harapan tapi agak anu malahan. Oh itu kalau waktu baru mekar Mas, warnanya coklat Mas. Ini ya? Baru mekarnya warna coklat ini. Tuh, jeler nih. Nih ini. Kalau yang ini dulu cuman bonusan. Jeler. Jadi saya beli botolan, saya minta bonus sih, gitu. Kasihlah seedling. Oh, kasih dikasih seedling 2. Dapatnya ini sama itu. Sama ini ya. Jeler. Jadilah ini. Ini. Ini bonus seedlingan ini dulu. Jeler nih. Ini silangan ya. Oh, ini yang anu ini ya, pasti dari kayu ya. Dipindah. Jeler. Udah Ya, sebagian ada yang kayunya tak potong, sebagian ada yang tak kelupas. Jeler tuh. Hujan nggak apa-apa, panas nggak apa-apa, anti ribet. Oke lah ini Mas Aslam. Jeler. Terima kasih banyak atas ilmunya. Apa tips ini untuk pemula yang baru nonton Taman Puspita dan baru senang anggrek ini Mas? Apa ya Mas ya? Pengalaman saya pribadi aja ya. Iya. Udahlah nggak usah ribet-ribet. Pokoknya kalau memang seneng jalani aja. Kita coba cari formula sendiri yang paling tepat dengan daerah kita. Karena ya semua berbagi berdasarkan pengalaman. Tapi kan letak geografisnya, kemudian cuaca di sekitarnya, semuanya kan beda-beda. Jadi saya pikir nggak bisa disamain. Betul. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat Mas. Ya, Sehat sukses selalu beserta amin, keluarga amin, ya. Amin. Izin video saya lampirkan nomor HP dan saya tayangkan di YouTube. Monggo. Iya, terima kasih. Itu ya sahabat-sahabat. Nih ya, wah siapa yang nggak seneng ini ngelihat anggrek begini cantiknya ini ya. Dan sepele, tidak aneh-aneh, jangan mau apa tadi ya? Direpotkan oleh anggrek ya. Hobinya clear ini
nanti kita shoot yang lainnya. Semoga bermanfaat, sehat sukses selalu untuk kita bersama, dan salam.